Profesor Jeffrey Sachs dari Columbia University itu mengatakan bahwa sebenarnya sejak 2017 itu Trump sudah punya agenda menginvasi Venezuela. 2 hari ini naik 4% ya. Artinya naik tapi masih dalam konteks dan kategori yang wajar, tidak mengkhawatirkan. Dan saya melihat kenaikan ini sifatnya temporer karena saya yakin apapun yang terjadi, suplai minyak dari Venezuela itu tidak akan ditutup. Bahkan Amerika ya karena dia berkepentingan supaya Venezuela memproduksi minyak sebanyak mungkin karena dia akan mendapatkan profit dari itu. Bagi Amerika menguasai minyak itu penting. Tidak hanya minyaknya, tetapi dia ingin mempertahankan peran US dollar sebagai currency dunia. Harga BBM kita masih aman ya Mas? Aman. Harga BBM masih aman, mungkin naik tapi temporer, subsidi naik sedikit tapi juga temporer, kita tidak perlu khawatir. Happy New Year Mas Wijah. Terima kasih Mas Kerry, selamat tahun baru juga. Baru tahun baru, aduh Trump udah bikin ulah nih Mas Wijah. Iya, memang ini hadiah tahun baru Trump bagi dunia. Ya, teman-teman kumparan. Kita udah bareng Wijayanto Samirin, seorang ekonom andal lah. Kita mau ngupas soal invasi nggak sih Mas? Menurut Mas Wijan, invasi nggak? Ini invasi, tapi tidak menguasai secara fisik, ingin menguasai secara non-fisik. Akses terhadap kekayaan alamnya. Tahan dulu Mas, jangan langsung panas-panas nih. Langsung gaspol. Ya, teman-teman kumparan, di Talk 47 ini, episode 47 kita bakal banyak ngomongin soal yang tadi Mas Wijaya bilang, sebenarnya invasi Amerika ke Venezuela. Dan akhirnya mungkin baru sekali deh, aku dengar Presiden Amerika tuh secara frankly speaking, dia bilang, ya kita perusahaan minyak kita akan masuk ke Venezuela. Dan naninu-naninunya dia cukup terang-terangan. Kalau kita tarik pas dulu Amerika invasi Irak, Mas Wijaya, kalau ingat ya, mereka bilang akan mencari senjata pemusnah massal, tapi kan nggak ketemu ya? Ya. Kalau zaman dulu ya, case-case sebelumnya, Amerika itu pasti menggunakan isu global, terorisme, ancaman regional, kemudian bergerak bersama. Nah ini bergerak sendiri. Dan alasannya walaupun dikatakan penyelundupan narkoba, tapi kan ujung-ujungnya Trump sendiri mengaku ini simply karena akses terhadap minyak. Mungkin kita langsung pertanyaan dasar dulu deh Mas. Ya. Ngelihatnya gimana nih Mas? Saya melihat ini ekonomi iya, tapi yang lebih kental geopolitik. Jadi salah satu hal yang paling menakutkan Amerika itu kalau Cina itu bisa menyaingi dia dan muncul sebagai hegemon baru. Nah, beberapa hal dilakukan. Trade war kemarin kan yang paling keras ke Cina. Tapi Cina ternyata bisa dengan cerdik menghindar. Nah, sekarang saya melihatnya adalah energi. Karena begini, Cina itu sekarang merupakan importir minyak bumi terbesar di dunia, sekitar 12 juta barel per hari. Rekor di masa lalu itu Amerika Serikat, tahun 2000-an. Itu sekitar 11 juta barel per hari. Dan sekarang Amerika sudah surplus. Kenapa? Karena fracking teknologi. Nah, Cina 12 juta per hari barel. Kedepan akan makin meningkat. Bagaimana mengerem Cina? Ya, isu energi yang dimainkan. Dan Mas Kerry, Cina itu banyak berinvestasi di Venezuela, infrastruktur energi. Karena Venezuela itu punya cadangan minyak terbesar di dunia, 300 miliar barel. Kalau dikonsumsi oleh Cina tanpa sumber minyak lain, itu bisa 50 tahun tidak habis. Jadi bisa dibayangkan Mas Kerry, kalau Cina bisa mengunci Venezuela, artinya kebutuhan energi, khususnya minyak, 50, 60, 70 tahun ke depan itu secure. Nah ini yang Amerika tidak happy. Ya tentunya Amerika juga pengen dong dapat akses ke reserve minyak. Dan bagi Amerika, menguasai minyak itu penting. Tidak hanya minyaknya, tetapi dia ingin mempertahankan peran US dollar sebagai currency
dunia. Emang udah mulai menyusut Mas perannya? Oh, mulai menyusut. Kan tergerus oleh beberapa isu terakhir dedolarisasi, di mana banyak negara melakukan transaksi, termasuk minyak, LNG, pakai mata uang lokal. Bayangkan Mas, kalau Amerika menguasai LNG, kemudian menguasai minyak bumi, dan dia mewajibkan transaksi dalam US dollar, seperti era petrodollar dulu, maka US dollar itu akan menguat lagi. Peran sebagai mata uang dunia akan menguat, dan sebenarnya yang paling ditakutkan oleh Amerika itu bukan apa-apa. Ketika US dollar mulai tidak laku, ketika Amerika tidak bisa membiayai defisitnya atau membayar hutangnya dengan menerbitkan surat utang baru, ini akan menjadi quote unquote kiamat kecil bagi Amerika. Makanya saya yakin setelah menguasai Venezuela, dia akan mencoba menguasai sumber yang lain. Iran misalnya. Karena Iran itu cadangan minyak terbesar ketiga di dunia. Kemudian cadangan LNG juga sangat besar. Jadi saya rasa agenda utama Trump itu geopolitik, bagaimana mengkonten Cina. Yang kedua adalah bagaimana tetap mempertahankan US dollar sebagai mata uang dunia. Ini menarik, ternyata ada Cinanya ya Mas ya? Oh sangat. Ini mungkin yang nggak terlalu terlihat di permukaan, apalagi Cina tuh baru ngeluarin komentar, ya memang komentarnya pasti bilang mengutuk lah, Amerika nggak bisa jadi polisi dunia lah. Tapi kok Amerika tuh tidak langsung menyebut soal Cina Pak, padahal kan Trump itu kita kenal dengan sosok yang blak-blakan gitu ya Mas ya? Ya. Apa dia nggak berani konfrontasi langsung nih Trump nih? Saya rasa kadang-kadang politik luar negeri itu kan urusan diplomasi, urusan pemilihan kata, urusan bermain simbol. Trump memang termasuk orang yang sangat blunt, tapi ketika tidak perlu blunt sudah jelas, kenapa harus blunt? Misalnya trade war, itu kan upaya Amerika untuk mengurangi defisit perdagangan, tapi akhirnya kan kita tahu, ini bagaimana Amerika ingin menekan Cina. Karena yang paling tough itu adalah negosiasi Amerika dengan Cina. Kemudian sampai ke urusan microchip, rare earth, dan lain sebagainya. Jadi ini akan menarik, dan saya melihat ke depan ini Mas Gary, urusan perminyakan ini ke depan akan terus dinamis. Padahal kalau kita berbicara 10 tahun yang lalu, kita berbicara peak of oil, di mana saat itu ya peran minyak itu sudah peak, nanti akan menurun digantikan energi lain. Tapi melihat apa yang terjadi sekarang, ya ini another peak akan terjadi di masa mendatang, dan dinamika minyak itu masih akan terus berjalan, walaupun Amerika tidak sengoyo dulu karena dia importir terbesar minyak. Sekarang sudah surplus, jadi lebih rileks, tetapi tetap bergerak untuk memastikan sumber minyak itu tidak dengan mudah diakses oleh musuh-musuhnya. Aku pengen narik dikit nih Mas Wija nih soal kebijakan politik luar negeri Amerika. Mungkin Mas Wija tadi pas sebelum kita podcast bilang ini sebenarnya Monroe Doctrine nih Mas. Masih dijalankan ya Monroe Doctrine-nya itu di Amerika? Jadi James Monroe, Presiden Amerika ke-5 itu mengeluarkan Monroe Doctrine yang isinya 3 poin. Yang pertama, ini kan tahun 1817 ya, sudah lama. Eropa mengakhiri kolonialisasi benua Amerika. Jadi pergi betul-betul dari any countries di benua Amerika. Yang kedua, Amerika berjanji tidak akan intervensi urusan Eropa. Kecuali multilateral ya, lewat NATO misalnya. Kemudian yang ketiga, Eropa tidak boleh intervensi cawe-cawe di benua Amerika. Nah, yang disebut kenapa Eropa waktu itu, karena pada era itu yang dianggap kekuatan besar selain Amerika adalah Eropa. Kalau Monroe Doctrine ditulis ulang sekarang, pasti bunyinya bukan Eropa tidak boleh cawe-cawe, tapi Eropa, Cina, Rusia tidak boleh cawe-cawe di benua Amerika. Karena mereka memposisikan benua Amerika itu adalah backyard-nya, kebun belakangnya. Lah ini kok akhir-akhir ini Rusia, apalagi Cina, justru semakin dominan
kerjasama Cina dengan negara Latin Amerika ini, dari mulai Argentina, Brasil, Peru, Chili, Meksiko, Venezuela, itu sangat kental. Nah, ini yang Amerika tidak bisa terima. Nah, momentumnya datang sekarang ini, Mas Giri, Ya. untuk mengambil aksi. Momentumnya berarti di Venezuela nih Mas ya? Nah, momentum Venezuela ini saya lihat muncul saat ini karena invasi Rusia ke Ukraine, di mana Cina juga mendukung Rusia. Amerika dulu mendukung Ukraine, tapi di bawah Trump dia nggak cawe-cawe. Ya. Kenapa nggak cawe-cawe? Ya pertama, Trump ini memang menghemat amunisi ya. Buat apa sih mengeluarkan uang mahal membantu Ukraine? Akhirnya kalaupun membantu itu kan sifatnya membeli senjata. Ya. Nah, ini dimanfaatkan dengan mengeksekusi rencana ini. Kenapa? Cina sama Rusia juga mati kutu. Dia tidak mungkin intervensi. Pertama, karena Amerika sendiri power yang besar, Yes. orang berpikir ulang untuk intervensi. Yang kedua, lah mereka sendiri punya aktivitas di Ukraine, jadi ini diambil. Dan begini, Profesor Jeffrey Sachs dari Columbia University itu mengatakan bahwa sebenarnya sejak 2017 itu Trump sudah punya agenda menginvasi Venezuela. Waktu itu dia mengatakan ada pembicaraan antara Trump dengan Marco Rubio. Yes. Waktu itu senator. Ya, yang sekarang adalah Menlu. Sekarang Menlu. Dari waktu itu komunikasinya kira-kira gimana ya kalau kita menginvasi Venezuela, berbicara tentang oil. Nah, waktu itu tidak dijalankan, mungkin momentumnya. Nah, sekarang yang ngomong tentang rencana ini di tahun 2017 menjadi orang terkuat nomor 1 dan nomor 2 di Amerika. Wow. Momentumnya pas, dieksekusi. Ya. Ini agak kaget nih Mas. Ternyata Hmm. dari 2017 sudah direncanakan, dieksekusinya hampir 9 tahun kemudian ya. Ya, momentumnya ada, apalagi Trump jadi presiden. Ya. Dan Marco Rubio jadi menlunya. Ya. Aku juga pengen tarik dikit nih Mas. Apakah benar kalau misalnya mereka berdua kan dari Republik yang menguasai, mereka tuh doyan menginvasi negara lain gak sih Mas? Kalau Begini, Tenet itu filosofi Partai Republikan itu lebih agresif kalau berbicara tentang politik luar negeri. Orang Amerika menyebutnya mereka hawkish. Oh yes. Seperti burung hawk gitu ya, terbang mencari mangsa. Tetapi kalau Demokrat ini kan lebih sosialis ya, jadi lebih menghargai human right dan lain sebagainya, sehingga lebih mengendalikan diri. Walaupun mereka juga melakukan, seperti Obama menginvasi Libya, dia Demokrat. Memang kalau kita berbicara Afghanistan, kita berbicara Irak, itu semua Republikan yang menginisiasi. Nah, kita balik lagi ke Venezuela nih Mas. Yang paling kita khawatirkan kan minyak. Apakah berpengaruh nggak sih Mas ke harga minyak dunia nih? Ya. Apa yang dilakukan AS ini? Kalau kita lihat harga minyak itu memang 2 hari ini naik 4% ya. Artinya naik tapi masih dalam konteks dan kategori yang wajar, tidak mengkhawatirkan. Dan saya melihat kenaikan ini sifatnya temporer. Karena saya yakin apapun yang terjadi, suplai minyak dari Venezuela itu tidak akan ditutup. Bahkan Amerika ya karena dia berkepentingan supaya Venezuela memproduksi minyak sebanyak mungkin, karena dia akan mendapatkan profit dari itu. Ya justru di masa depan supply minyak itu akan meningkat. Hanya saja supply ini tidak diarahkan ke Cina. Itu saja. Nah, betul Venezuela itu proven reserve minyaknya itu sekitar 17-18% proven reserve dunia. Nomor 1 terbesar gitu ya. Nomor 2 Arab Saudi yang kita kenal proven reserve-nya besar, ternyata di bawah Venezuela. Tetapi produksi minyaknya itu hanya 1,4% produksi minyak dunia. Kalau ekspornya di bawah 1,4% dari total
pasar internasional minyak. Jadi impact-nya tidak terlalu signifikan, Mas. Memang yang merasakan impact luar biasa adalah Cina. Karena 80% ekspor Venezuela itu ke Cina kalau kita bicara minyak. Tetapi bagi Cina, impor dari Venezuela ini hanya mewakili 4%. Jadi bagi Cina mudah sekali untuk bisa melakukan realokasi sumber minyak. Bisa ke Rusia, Afrika, atau ke Asia Tengah, begitu. Atau ke Middle East. Nah, bagi Cina, dia bisa merealokasi. Hanya yang membuat Cina pusing adalah sebenarnya dia sudah merasa secure akan kebutuhan minyaknya di masa mendatang. Sekarang menjadi berpikir ulang harus mencari sumber supply minyak baru. Nah, kalau gitu nih Mas, apakah ini kan tadi bilang Mas temporer gini ya Mas ya. Nah, apakah bahkan kalau untuk minyak Mas, ini bakal ada efek dominnya juga nggak sih Mas terhadap inflasi global gitu Mas? Saya rasa pasti ada, cuman sangat kecil. Karena kenaikannya kan juga 3-4% saja. Kemudian kalau kita kalkulasi kenaikan minyak 3-4% itu dampak ke inflasi seperti apa, menurut saya tidak signifikan. Dan sebenarnya kenaikan 3-4% minyak itu relatif normal. Hanya ini terjadi dalam 2 hari, dalam kondisi normal mungkin seminggu, 2 minggu gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang luar biasa. Memang tidak seperti yang kita bayangkan di awal, karena ternyata setelah kita lihat datanya, reserve-nya besar tapi produksinya kecil. Dulu Venezuela itu memproduksi kira-kira 3,2 juta barrel per hari. Sekarang 1,1, jadi sepertiganya. Kenapa sepertiganya? Karena embargo Amerika. Yang kedua karena ketidakpastian politik, ketidakpastian bisnis, investor minyak juga tidak masuk ke sana. Berarti reaksi investor dan spekulan minyak global sebenarnya masih aman ya Mas ya? Aman. Kalau kita lihat even terhadap mata uang, terhadap indeks harga saham, itu relatif terukur. Memang kalau kita lihat harga saham Chevron, ConocoPhillips, kemudian harga saham apalagi perusahaan minyak Amerika ya, itu naik ya. Exxon itu naik 3%, 4% 2 hari ini. Ya, karena Trump secara terbuka mengatakan American company will invest billions of US dollar in Venezuela, bla bla bla. Jadi mereka melihat ini sebagai opportunity. Walaupun begini Mas, Amerika punya PR besar. Apa tuh Mas? Karena menculik presiden itu kan satu hal. Tapi yang kedua adalah bagaimana dia bisa melakukan governing. Pemerintahannya secara tidak langsung. Bagaimana dia menginstall puppet, boneka-boneka untuk mengontrol itu. Walaupun wakil presidennya sudah mengatakan siap bekerja sama, tapi kalau kita lihat suara di grassroots itu anti Amerika. Suara di elit politik masih anti Amerika. Jadi ada pekerjaan cukup berat yang harus dikerjakan. Jadi Amerika ini memang jago menjatuhkan pemerintahan, tapi giliran kemudian next step-nya setelah itu mereka galau. Ini terjadi di Irak, terjadi di Libya, terjadi di Afghanistan. Ini akan terjadi juga di Venezuela. Ya, apalagi kalau nggak salah nggak nyampe berapa persen gitu Mas yang mendukung invasi ini, 40-30% gitu data terakhir. Kalau masyarakat Amerika? Iya, masyarakat di dalam negerinya. Di dalam negeri Amerika. Kalau Venezuela kita belum punya data ya, saya cari belum ada datanya. Tapi kalau di Amerika sendiri, 30% rakyat itu mendukung invasi. 40% menolak. Nah yang menarik 60% Republikan mendukung invasi. 80% Demokrat menolak invasi. Jadi kita melihat polarisasi yang cukup kental ya di Amerika. Tadi Mas Gary di depan, kenapa sih Republikan lebih agresif? Ya karena mereka hawkish. Tidak hanya pemimpinnya yang hawkish, tapi juga pemilihnya hawkish. Mas, kalau gitu sekarang aku pengen bertanya yang paling kerasa nih di kita nih. Takutnya, berarti mungkin berapa bulan ke depan dengan adanya kejadian di Venezuela ini harga BBM kita masih aman ya Mas ya? Aman. Jadi nggak perlu takut ya Mas ya? Harga BBM masih aman, mungkin naik tapi temporer, subsidi naik sedikit tapi juga temporer, kita tidak perlu khawatir. Tapi ada satu aspek yang kita harus bersiap. Karena apapun ini menimbulkan disrupsi geopolitik. Resiko politik,
risiko ekonomi dunia ini makin dinamis, makin tinggi. Perseteruan Amerika, Cina itu akan bangkit lagi. Kalau tadinya hanya frontnya tarif, sekarang frontnya adalah minyak. Nah, ini akan memberikan tekanan kepada negara-negara yang mata uangnya itu soft currency yang lemah, Ya, termasuk Indonesia. masuk rupiah nih Mas. Termasuk rupiah. Jadi ini akan terjadi flight to quality. Mereka akan memindah dari soft currency ke hard currency. Apa itu? US dollar dan 7 mata uang utama dunia. Ini Swiss franc, kemudian euro, pound sterling, krona Swedia, kemudian Australian dollar, Canadian dollar, yen. Mereka akan pindah ke situ. Tapi yang akan paling banyak pindah ke emas. Emas nih ya. Berarti Mas Wijaya bisa bilang ya emas tuh masih menjadi instrumen investasi yang safe ya Mas ya untuk saat ini kan geopolitik lagi goncang. Jadi begini, kita menganggap US dollar itu safe haven. Yes. Tapi orang Amerika menganggap emas itu safe haven. Jadi kita melihat emas itu sebagai super safe haven. Ya kalau ingin aman ya pegang emas. Tapi begini, emas sekarang sudah terlalu tinggi. Ya. Jadi apresiasinya mungkin akan melambat, bahkan ada potensi akan turun di masa mendatang. Jadi begini, kalau kita lihat histori, dalam periode pendek harga emas naik 2 kali lipat, itu hanya terjadi beberapa kali dalam sejarah panjang ini. Dan biasanya setelah naik 2 kali lipat, kemudian stagnan atau turun. Nah kita harus hati-hati. Jangan-jangan sekarang udah naik, kemudian siap-siap turun kemudian. Mas ini mungkin kita udah di penghujung nih Mas, kita udah dapat ilmunya banyak. Yang aku khawatirkan juga salah satunya untuk stabilitas energi dan perekonomian ini nggak ngaruh kan Mas ke kita yang masih apa yang terjadi di Venezuela? Ini harus membuat pemerintah memperbaiki kebijakan tentang ketahanan energi. Jadi kita paham situasi perminyakan akan makin dinamis ke depan. Sehingga ketergantungan kepada minyak harus dikurangi. Sekarang ini kita import 1 juta barrel per hari lebih. Ini tinggi banget berisiko. Harus dikurangi. Caranya adalah ya konsumsi terbesar di Indonesia kan 62% transportasi. Penggunaan mobil listrik itu harus didorong. Kemudian power plant PLN yang selama ini didominasi oleh coal, nggak apa-apa lah coal dulu jangan dimatikan. Karena situasinya kritis. Kemudian ke depan didorong energi baru terbarukan. Jadi itu menurut saya yang harus dilakukan dan sebenarnya ini momentum terbaik ini bagi pemerintah untuk merevisi kebijakan energinya. Aku nambah satu lagi nih Mas, ini penasaran nih soal geopolitiknya. Walaupun Mas Wijaya kita tahu sebagai ekonom, tapi kan pengetahuan geopolitiknya tuh mumpuni banget nih Mas. Ini perlu kita khawatir nggak sih Mas dengan Amerika yang makin agresif dan bahkan udah ngancam negara lain lagi nih Mas? Udah ngancam Meksiko, Cuba, Kolombia. Yang patut khawatir itu Kuba, kemudian Kolombia, karena Kolombia punya natural resources. Kalau Kuba itu terlalu dekat dengan Amerika, mereka khawatir ini dimanfaatkan lawan-lawannya untuk base station atau apa. Kemudian Greenland, Denmark. Nah, karena Greenland ini menguasai Greenland itu bisa dikatakan menguasai dunia sebenarnya. Greenland itu kan unyeng-unyengnya dunia. Dari kemana-mana dekat dari Greenland. Kalau dijadikan pangkalan militer, rudal jelajah dipasang di situ, ini bisa menjangkau hampir seluruh negara di dunia yang di hemisfer belahan utara. Jadi pantas Eropa itu khawatir. Karena Trump ini tidak bisa dibaca maunya dan melakukan hal-hal yang tidak terprediksi itu biasa. Melakukan hal-hal yang menurut kita nggak mungkin lah, itu biasa, terbukti berkali-kali. Nah makanya Perdana Menteri Denmark kan mengancam kalau Amerika bergerak ke Greenland, NATO bubar. Ya itu Mas, itu pernyataan baru tuh Mas. Kemungkinan buruk itu ada? Kalau NATO bubar berarti kan akan ada perubahan konstelasi politik dan militer di Eropa. Bisa jadi terbentuk satu aliansi baru yang lebih friendly kepada Rusia. BRICS bisa jadi aliansi militer dong Mas? Enggak. Nggak bakal tuh ya, tetap jadi ekonomi. Gini, BRICS itu
negara-negara yang disatukan oleh ketakutan yang sama. Tapi belum disatukan oleh tujuan yang sama. Masing-masing punya agenda lain-lain. Kita ngumpul nih di satu tempat karena takut hujan. Cuman ketika sudah ngumpul di bawah payung yang besar, kita mau ngapain? Ada yang mau main gaple, ada yang mau tiduran, ada yang main handphone, itu belum sepakat. Jadi ngumpulnya BRIC karena ketakutan yang sama. Lebih-lebih akhir-akhir ini karena sikap unilateralisme Amerika terkait dengan tarif. Tapi giliran sudah berkumpul, sulit untuk menyatukan, melakukan sesuatu yang konkret. Misalnya, dedolarisasi. Kan tidak semua sepakat. India menolak. Indonesia juga tidak terlalu mendukung. Beberapa agenda yang lain yang sifatnya natural, sifatnya normal, misalnya membentuk bank, pembangunan bersama, semua mendukung. Tapi nanti keributannya adalah ketika semua harus store modal. Kemudian yang kedua, siapa yang berhak memanfaatkan? Itu juga pertanyaan besar, karena hampir semua negara BRICS itu butuh kredit. Belum terlalu mapan ya. Iya. Jadi kalau pertanyaan, ini benar-benar pertanyaan terakhir nih Mas, jadi berkembang terus, dia bilang terakhir mulu. 2026 kita harus apa nih Mas? Ngelihat kondisi geopolitik gitu, stabilitas ekonomi. Ya kita juga bisa dibilang masih gelap. Gimana nih Mas? Jadi gini, permasalahan Indonesia itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Jadi Indonesia ini relatif resilient ya terhadap goncangan dari luar. Tapi yang sering kali kita tidak siap adalah goncangan dari dalam. Menurut saya ada beberapa agenda yang harus dicermati oleh pemerintah. Yang pertama masalah daya beli. Ini harus diperhatikan betul. Yang kedua masalah fiskal. Yang ketiga masalah ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. 3 hal ini harus menjadi prioritas. Kalau ditanya yang paling urgent, fiskal. Jangan sampai fiskal kita berantakan, kemudian ini bisa menjalar menjadi krisis fiskal, lalu krisis moneter. Dalam situasi dinamika global, capital outflow itu gampang sekali terjadi. Mas Vija, makasih banyak nih Mas. Sama-sama, Mas Kita Gary. pengen nanya minyak-minyakan, tapi dapat pengetahuan geopolitik juga, dapat apa yang harus pemerintah lakukan di 2026 yang, aduh ini mungkin kalau saya bilang masih belum terprediksi ya Mas ya. Walaupun udah ada gejala-gejalanya Mas, kondisi ekonominya, kondisi geopolitiknya. Gini, waktu merayakan tahun baru kemarin tuh saya mengalami mixed feeling. Kenapa tuh Mas? Kita harus celebrate karena ini tahun baru, tapi sebagai ekonom saya tahu 2026 akan menjadi tahun berat. Lebih berat dari tahun 2025. Nanti kita perlu satu sesi khusus untuk membahas ini. Wah, menarik nih Mas, ditunggu nih Mas. Mas Vija, makasih banyak ya. Sama-sama Mas Sukses Gary. ke depan, sehat terus, dan jangan capek-capek kalau kita undang Mas ngomong lagi di Kumparan. Dengan senang hati Mas Gary. Makasih teman Kumparan, Andreas Giri Wijaya Samirin juga. Terima kasih banyak sekali lagi. Makasih Mas.